Selamat siang, Kak. Selamat siang, Kak. Silakan duduk, Kak. Gimana, Kak, perjalanannya menuju ke sini tadi? Alhamdulillah lancar, Kak. Alhamdulillah. Gimana kesehatannya Kakak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Kak ya. Nah, Kakak boleh tahu dari mana, Kak? Dari Blitar. Wih, jauh sekali ya, Kak ya, sampai ke Malang. Iya. Asal sekolah, Kak? SMPN Negeri 2 Gandusari. Oh, SMP 2 Gandusari ya. Wah, jauh banget, Kak. Taunya Kakak dari siapa? Kok ada konseling di sini? Ada informasi di HP. Oh, jadi kakaknya itu dapat informasi dari sosmed gitu ya, Kak ya. Oke, Kak. Nah, sebelum kita mengawali sesi konseling hari ini ya, Kak ya, kita izin memperkenalkan dulu. Saya Swarina, bisa dipanggil Mbak Tiswa saja. Kakaknya? Saya Yuwanita Kaisa Dusa Putri, bisa dipanggil Nita saja. Oke, Mbak Mita ya. Iya. Salam kenal ya, Mbak Mita. Salam kenal juga. Oke, nah Mbak Mita, sebelum saya memulai sesi konseling ini, saya mau memberitahu Mbak Mita ya. Kalau di sesi konseling hari ini itu mempunyai asas kerahasiaan ya Mbak Mita. Jadi Mbak Mita jangan takut cerita Mbak Mita ini tersebar kemana-mana. Gitu ya, Mbak. Iya. Oke, nah hari ini itu jadwal saya cukup padat. Nah, jadi sesi konseling hari ini itu mempunyai waktu kurang lebih 45 menit sampai 50 menit saja. Gitu ya, Mbak. Apakah Mbak Rita bersedia mengikuti sesi konseling hari ini dengan waktu 45 menit sampai 50 menit ini? Bersedia. Oke, Mbak Rita bersedia. Jadi kita mulai sesi konseling hari ini sekarang saja ya, Mbak ya. Iya. Biar waktunya tidak terbuang sia-sia lagi. Oke, Mbak. Nah, kalau boleh tahu Mbak Nita ini mempunyai masalah apa ya, Mbak ya? Gini loh Mbak, kan siswa baru ya, sama temannya itu masih belum akrab, tapi lama-lama kan akrab, dan hadis-hadisnya itu timbul masalah. Aku kan nggak tahu ya masalahnya itu apa. Aku kan tanya sama temen aku, ternyata tuh katanya tuh aku bully dia gitu, padahal tuh bully apa, kan baru kenal kan begitu toh. Katanya tuh aku apa ya, kayak bercandanya tuh keterlaluan, padahal tuh aku jarang bercanda. Terus tuh aku tanya bercanda apa, katanya tuh aku sering narik hijabnya dia, padahal tuh aku nggak narik sama sekali. Terus tuh aku besok hari apa gitu kan minta maaf kan, udah minta maaf. Terus tuh dia tuh nggak terima kan. Terus aku juga hijabnya tuh suruh tarik sama dia. Terus tuh kan aku bilang gitu, bilang kayak kamu kan juga sering narik hijab aku gitu, padahal yang sering narik itu dia, padahal aku nggak pernah narik hijabnya sama sekali. Dan dia tuh kayak nggak terima gitu loh. Terus tuh dia tuh bilang ke salah satu guru yang sering sama dia tuh bilang gini, Bu, Nita lo sering bully aku, sering narik-narik jilbabku, padahal aku nggak punya salah apa-apa sama dia gitu. Terus tuh aku tanya ke guru, kayak Bu, dia gini ke aku, dia bilang gini, apa? Dia tuh ya kayak tuh nanya tuh gimana ya, kayak Bu, si ini bilang apa aja tentang aku ke jenengan gitu, kok intinya gitulah ya Mbak. Terus tuh gurunya kan bilang kan, terus tuh akan jawab sejujurnya. Gurunya tuh nggak percaya gitu Mbak. Setelah itu kan kita berdua dipanggil ke ruangan BK kan, ditanyain satu persatu harus jawab jujur, kalau nggak jujur tuh dikasih poin 100 semua
gitu. Terus tuh teman aku berani jujur kan, aku juga berani jujur. Terus tuh kan kita saling maaf-maafan kan Mbak. Terus tuh habis maaf-maafan tuh dia tuh kayak gak terima gitu. Aku juga gimana ya, kayak bete gitu sama dia. Terus tuh kayak aku kan nanya ke dia, kamu apa marah sama aku? Dia tuh bilang enggak, tapi tuh sama kayak gimana ya, wajahnya tuh raut mukanya kayak benci gitu loh. Terus tuh aku maaf ya kalau aku bilang, tanya ke guru, bilang ke guru itu tuh biar kamu tuh bisa berubah, nggak bully temanmu. Dia tuh kayak gimana ya, nggak tetap nggak terima gitu. Aku dia di apa, kayak di apa ya, dibilang ke guru karena tuh ibunya tuh juga guru, kan takut ibunya tuh malu punya anak kayak dia. Terus tuh aku udah bisa apa ya, aku udah jelasin ke ibunya. Terus tuh ibunya percaya dan anaknya suruh minta maaf lagi ke aku. Setelah minta maaf itu, besoknya kan kita udah main bareng. Terus tuh hari selanjutnya lagi dia tuh kayak keinget masalah kita yang sering ya, kayak aku diolok-olok gitu. Terus tuh dia tuh keinget apa ya, kayak ngajak temen sekelasnya ngolok-ngolok aku lagi. Diolok-olok aku tuh diolok-olok kayak kita lo bocah lo gampang mesuap, mute kudu dituruti terus kayak gitu. Padahal tuh aku nggak sama sekali, kayak aku diajak gini mangut, aku kadang setiap hari senang gitu. Terus tuh dia kayak gimana gitu loh, karena aku udah minta maaf kan ke dia. Semua masalahku sama dia itu aku udah minta maaf. Terus dia udah maafin, dan hari selanjutnya kita udah berteman lagi gitu Kak. Oke, selanjutnya Kak. Udah itu aja, maaf ya Kak. Oh oke, jadi kakaknya ini punya masalah sama temannya kakak ya? Teman satu kelasnya gitu. Satu kelas juga. Iya. Oke. Nah, itu masalahnya kakak itu kayak timbul fitnah gitu ya Kak ya? Iya. Kesalahpahaman ya Kak ya? Iya. Oke, jadi responnya temannya kakak selanjutnya bagaimana Kak itu? Setelah maaf-maafan tuh dia masih kayak, kita udah main bareng tapi tuh dia tuh sering kayak nggak mood gitu loh kalau main bareng sama aku. Ya kalau nggak mood tuh dia tuh kayak nggak mau sekolah gimana gitu loh. Diajak ke sini, diajak sekolah, ngambil apa gitu, kayak dia tuh nggak mau. Maunya tuh Pak dalam kelas, kalau mau waktu istirahat kan sering jajan ke kantin kan dia sama temennya. Tapi tuh tiba-tiba dia nggak mau gitu loh. Kalau mau ya kayak mau ke kantin tuh dia tuh nyuruh temannya, tapi tuh dikasih tips gitu loh. Terus kemarin apa ya, ini ya, kemarin kan dia kan aku ajak ke kantor, dipanggil guru gitu loh. Dia tuh nggak mau. Nah, diajak teman sebangkuku, dia baru mau. Dia masih agak marah sama aku gitu Kak. Nah, tadi kan kakaknya menjelaskan temannya kakak ini diajak ke kantor, tapi nggak mau. mau. Padahal itu aku sama dia tuh dipanggil guru untuk diajak diajak ikut lomba bahasa gitu. Terus selanjutnya responnya temannya kakak yang sebangku itu gimana Kak? Sama temannya kakak yang nggak mau Kak minta ajak ke kantor itu? Dia tuh kayak nggak mau juga sih ngajak dia, tapi tuh tiba-tiba dia juga dipanggil, terus kesendiri ke sana, malu, terus dia ngajak teman aku itu gitu. Padahal aslinya dia tuh nggak mau gitu loh, karena tuh dia tuh juga ngefitnah teman aku yang duduk sama aku sebangku itu. Oke, jadi temennya sebangkunya Kak Nita ini juga terpaksa menghantar temennya kakak tadi ya Kak ya? Iya. Oke. Nah,
Sebelumnya Mbak Rita mempunyai masalah teman kah ke dari MI apa gimana gitu Kak? Iya, Boleh diceritakan Kak? masa kelas 4 aku kan sakit hampir 2 minggu nggak masuk. Terus tuh aku awal masuk itu ini ya kayak diolok-olok, katanya tuh aku penyakitan gini-gini. Terus tuh aku udah minta maaf kan, tapi tuh dia tuh nggak mau semua. Jadi kan aku malah ini ya takut masuk sekolah gitu. Terus tuh aku kan jadinya duduk sendiri, nggak punya teman, takut sekolah, kalau mau pergi sekolahku kayak takut gitu. Terus tuh dia tuh ada satu teman satu kelas aku, masa kelas 4 tuh baru mau temenan sama aku karena aku sering bawa jajan dari rumah doang. Terus tuh dia udah minta maaf semua karena itu nanyain kok gak punya teman kenapa. Terus tuh jawab jujur gitu, bilang kalau temen satu kelas aku tuh nggak nemani aku bu, sering jauhi aku ajak gini nggak mau bu, katanya aku gini bu gini gini. Terus tuh gurunya kelas apa gitu kan juga ke kelas aku gitu kan, juga nanyain karena aku sering ngelamun di depan kelas gitu. Terus tuh teman sama guru aku, teman satu kelas aku tuh disuruh minta maaf semua. Terus semua mau minta maaf dan besoknya tuh aku ditemani. Awal ditemani itu aku tuh kayak gimana ya, fresh itu nggak enak, kayak mau di apa ya, mau dijauhi lagi gitu karena tuh badan aku tuh kurang enak gitu. Dan 2 hari setelah ditemani itu kan aku jatuh sakit lagi karena mana ya, kayak kadang tuh diolok-olok gitu loh. Pas aku sakit itu kan aku nggak masuk sekitar hampir 3 minggu kok, 2 minggu 5 hari gitu loh kak. Aku lupa, dia tuh sempet jenguk ke rumah aku tapi cuma wakilan. Dia tuh nanyain aku sakit apa gini-gini, dan besoknya kan aku pas udah sembuh kan aku ngajak dia main. Dia tuh udah nggak mau, dia tuh mau nemenin jika ada guru doang gitu. Kalau boleh tahu Kakak Rita ini sakit apa kok sampai diolok-olok kayak gitu Kak? Sakit titik poros. Kok bisa sampai diolok-olok ya Kak ya? Iya, padahal tuh ada teman satu kelas aku yang hampir 1 tahun nggak masuk karena sakit tipes, tapi dia tuh nggak diolok-olok, cuma aku ya diolok-olok doang gitu. Gitu. Jadi responnya ibu gurunya Mbak Rita pas MI itu kayak gimana Kak? Karena kan pastinya ibu guru itu tahu ya permasalahannya muridnya ya. Iya, Gimana Mbak? responnya tuh sedikit kaget dan kecewa sama teman sekelas aku gitu karena udah ngebully aku. Dan guru itu sempat nggak mau masuk ke kelas aku untuk ngulang temanku tuh hampir 2 minggu nggak mau karena tahu aku diolok-olok. Waktu tuh nggak mau masuk ketika aku juga sakit gitu. Gitu. Oke. Teman-temannya Mbak Rita jadinya ikut-ikutan gitu ya? Iya, cuma satu orang, biasanya tuh nambah-nambah gitu yang ngolok-ngolok. Terus tuh yang pertama yang ngolok-ngolok aku kan ngajak si ini ngolok-ngolok gitu kan. Dia itu semua mau jadi satu kelas yang ngolok-ngolok, walaupun laki-laki atau perempuan tuh semua ngolok-ngolok. Baik. Sekarang kan Mbak Rita udah lulus dari MI ya. Apakah temannya Mbak Rita ini tetap gimana ya? Tetap kecewa gitu sama Mbak Rita apa gimana? Udah enggak, tapi tuh dia tuh sering kayak pilih-pilih teman gitu. Kan mau pas mau studi kan tempatnya tuh diajak sama guru kan. Itu ada yang duduk sama kelas sebelah, ada yang duduk sama teman sekelas. Lah dia itu ada satu orang, dia tuh maunya tuh duduk sama geng-gengnya gitu loh. Gimana ya kak, satu bus tuh gengnya tuh sama satu bus gitu. Terus tuh guru kan ya nggak mau, dan guru jadi kayak gimana ya,
gimana ya, kayak ya kayak kecewa gitu kan sama teman yang lain kok nggak mau gitu. Dan ternyata tuh guru tahu kalau dia itu pilih-pilih teman gitu. Dia tuh pilih-pilih teman tuh yang dipilih tuh yang cantik, yang putih-putih gitu kulitnya, sama yang ya kayak yang kayak gitu. Gitu siap hari itu dia tuh kayak bisa ditraktir gitu loh pokoknya. Kan dia tuh kayak gimana ya, amat ya, kayak dia tuh keluarga yang kurang mampu gitu. Jadinya tuh dia setiap hari itu cuma bekal doang, nggak pernah sahur gitu loh. Dia tuh gimana ya, suka pilih-pilih teman tapi sama Allah ekonomi temannya nggak, ini ya nggak ngajak ekonominya gini gini gitu. Dek, pas ada apa ya, pas ada acara apa ya itu, bubar sama teman satu kelas dan kelas yang lain gitu kan jadi satu. Dia itu nggak datang karena nggak mampu bayar apa ya, urunan gitu. Tapi kalau dia ditraktir sama gengnya itu baru dia mau gitu loh mbak. Dari sekarang tuh dia tetap gitu, pengennya tuh satu sekolah sama ya, sama satu gengnya, tapi dia tuh sekarang nggak sekolah karena keluarganya tuh nggak mampu bayar gitu. Udah gitu aja mbak yang aku ingat. Oh begitu. Jadi temannya Mbak ini, maaf, kekurangan kayak ya kayak keluarga nggak mampu gitu ya Mbak ya. Ya, Tapi dia itu kayak berpenampilan mewah gitu. iya, dia tuh pernah pakai gelang emas, tapi itu ternyata tuh itu gelang emasnya tuh palsu, beli di apa ya, kayak dijualan apa ya, mainan gitu loh, harganya cuma 5.000-an. Terus dia tuh pernah dibully karena gitu, dia tuh bohong katanya tuh dia habis ke apa ya namanya tuh, ke luar negeri. Dia tuh jalan-jalan ke kota-kota mana saja, ternyata tuh dia tuh katanya tuh foto di depan apa, patung di Surabaya itu loh, patung Surabaya, ternyata itu editan. Dan teman semuanya kan tahu jadi ngakak, terus jadi diolok gitu Ya, jadi kayak udah punya timbal baliknya gitu ya Kak ya, dari olok-olok ke teman-temannya tadi. itu. Olahnya itu pas masa mau lulus gitu, pas mau wisuda gitu loh. Itu kan pakai emasnya itu pas wisuda gitu kan, emasnya tuh kayak di sini tuh banyak emas gitu loh, dikira tuh asli, terus ternyata palsu. Dan anaknya juga pakai gelang emas yang palsu sampean. Dan besoknya kan di grup apa alumni kan rame kan tentang dia, dan langsung dia tuh gimana ya, kayak malu gitu loh sama teman-temannya karena udah sering ngolok-ngolok, dan karena dia tuh ketahuan memakai gelang palsu, dan bohongnya tuh apa ya, kayak ketahuan gitu. Udah gitu aja. Oke, jadi Mbaknya ini kan kembali lagi dari awal ya Mbak ya. Mbak Nita ini kan mempunyai masalah sama teman sahabat ya. Ya, Nah, kita kembali dari awal yang cerita Mbak Nita tadi, yang SMP tadi. Kan Mbak Nita ini mempunyai masalah sama teman sekelas. Nah, teman sekelasnya Mbak Nita ini kan mengolok-olok Mbak Nita ya. Iya kan Mbak, betul? betul. Nah, iya. Nah, tetapi Mbak Nita juga kayak mempunyai trauma begitu ya Mbak ya. Karena MI itu pernah diolok juga gitu ya, Mbak. Mempunyai trauma. Ya, Oke. Tapi setelah Mbak Nita masuk BK gitu, responnya gimana Mbak? ya sedikit kecewa karena hampir kena poin, dan sedikit senang karena jadi yang kena poin itu temannya gitu. Nah, Dan gurunya itu juga langsung gimana ya, kayak aku tuh gurunya tuh sering di kelas karena lihat di aku diolok-olok lagi atau enggak kan. Temen aku tuh kalau ngolok-ngolok kan pas ada guru gitu ya, jadi juga sering ngolok-ngolok, tapi pas guru tanya
ngolok-ngolok siapa, katanya tuh dia nggak ngolok-ngolok gitu. Dan besoknya tuh dia apa ya, kayak ngolok-ngolok lagi kan pas ada guru agama kan. Guru agama itu tahu kalau dia tuh ngolok-ngolok aku, dan guru agama itu langsung apa ya, kayak video apa ya, videonya tuh kayak apa ya, pura-pura main HP padahal itu video gitu loh, sembunyi-sembunyi gitu loh. Terus tuh dia besoknya tuh ditanyain guru apa ya, guru IPA, nah ditanyain, kamu lihat kelas sering ngolok-ngolok si Nita ya, sering ngolok-ngolok Nita gini 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 gini. Dia tuh bilangnya tuh enggak, yang ngolok-ngolok tuh lo Nita bu gitu, padahal tuh yang ngolok-ngolok dia. Terus guru banyak kan nunjukin video dari guru agama kan, dia tuh langsung kaget dan minta maaf gitu. Mau tanya ya Mbak ya, ini kok gurunya Mbak Nita ini kok mempunyai video? Apakah Mbak Nita tuh diolok-olok ada gurunya? Ada, pas jam pelajaran agama kan gurunya tuh izin ke toilet, terus tuh HP-nya kan kayak di ini HP ya, dan meja guru kayak disembunyiin gitu di video gitu. Terus tuh dan setelah gurunya dari toilet kan masuk lagi, nah itu gurunya tuh pura-pura video kayak gitu, main HP gitu, saat tangannya tuh sambil nyentuh-nyentuh motor. Oke. Nah, bisa dijelaskan lagi Mbak, bisa diceritakan lagi kayak setelah dia mengetahui oh iya aku di video nih gini gitu Mbak, Itu langsung lapor ke, pas aku ke kamar mandi, dia tuh langsung lapor ke satu kelas, kalau semua itu di video sama guru. Terus dia tuh pada nggak terima satu kelas. Terus hari selanjutnya kan dia tuh tiba-tiba ada yang bilang gini toh, mungkin ada di video gue salah dewe kok dapat darah terima, mending jaluk 10 ini Nita lo warna buru-buru, aduh ngelak-ngelak Nita. Dan dia habis bilang gitu kan aku dateng kan sama guru. Terus tuh dia tuh minta maaf ke aku dan guru, dan besoknya udah nggak ngolok-ngolok lagi. Tapi yang laki-laki tuh masih ada yang ngolok-ngolok gitu. Tadi pas aku pramuka, pas kan aku dipilih jadi yang pramuka ya, pimpin pramuka. Itu teman satu kelas aku yang laki-laki tuh gak ngolok-ngolok aku, tapi tuh pelan-pelan gitu loh, di kan aku berisnya tuh di samping dia, terus dia tuh ngolok-ngolok pelan-pelan sama teman sekelas aku gitu. Terus ketahuan guru lagi, terus dia minta maaf. Besoknya tuh kalau dia ngulangin lagi katanya guruku itu langsung dikasih poin 50 kalau nggak salah gitu. Oke, gitu ya Kak. Jadi ceritanya Kak Nita ini setelah temannya kakak ini dibagi BK, temannya kakak masih mau kayak mempunyai niat untuk meminta maaf ke Mbak Nita. Apakah selanjutnya Mbak Nita memaafkan, apa masih ada cekcok lagi gitu Kak sama temannya Mbak Nita yang itu? Udah bisa memaafkan, tapi tuh kalau dia ngolok-ngolok lagi tuh kayak maaf ya, maafnya gimana ya, kayak kan dia udah minta maaf kan aku maafkan apa. Terus tuh dia kalau ngolok-ngolok lagi tuh kayak jadi aku memaafkan ke dia tuh kan jadi gak ikhlas gitu loh pokoknya Kak. Tuh dan itu akan udah ditanyain kan sama teman aku yang sering apa ya, kayak ya kelas 11 sih, yang sering nasihatin aku kalau aku dilolok gitu lah intinya Kak. Itu bilang mana ya, kayak mana ya Kak, Kalau Kak, santai aja Kak, kita punya waktu yang masih panjang kok, santai saja. mana ya, kayak dia tuh bilang kalau kamu udah maafin sama temen yang bully, tapi kalau dia ngolok-ngolok lagi gimana perasaanmu, kan dia tanya gitu.
kan aku udah bilang kalau dia masih mau nolak aku, jadi kayak nggak mau aku maaf apa ya, jadi aku gimana ya, kayak aku memaafkan dia itu jadi nggak ikhlas, kayak aku nggak mau memaafkan lagi kalau dia ngolak-ngolak lagi. Terus temen aku tuh bilang kayak ikhlasin aja, nanti kalau diikhlasin jadi beberapa hari lagi jadi sudah nggak diolok-olok lagi, dia bilang gitu kan. Terus itu kan udah berusaha ngikhlasin kalau aku diolok-olok gitu. Dia tuh gimana ya, kayak bilang lagi tuh maafin, punya teman yang sering ngolok-ngolok itu dinasihatin dulu ya biar nggak diolok lagi. Nanti dia tuh ini ya, nanti dia tuh kalau dinasihatin jadi sering ngolok-ngolok, kayak temanmu satu kelas tuh kan juga ada yang diolok-olok toh banyak. Sekarang aku udah bilang iya. Terus gimana ya, kan pas aku bilang gitu tuh gurunya tuh datang gitu loh. Gurunya tuh ternyata tuh tahu caranya aku bisa sama temen aku. Kan gurunya tanya lagi kalau lagi yang diolok-olok siapa saja, dan si ngolok-ngolok siapa. Terus kan guru udah tanya, kan jawab jujur kan, yang ngolok-ngolok ini. Terus tuh gurunya bilang gini, cah kuwi lho wis mlebu BK ping piro, tambah ngolok-ngolok wong, enak-enak wong. Isin ra ta isin ra ta cah kuwi wis mlebu BK. Dia itu kan udah masuk BK hampir 5 kali kan, karena ngolok-ngolok teman dan ikut campur urusan temannya gitu. Dan tadi itu dia tuh kan dipanggil BK lagi, ditanyain siapa yang ngolok-ngolok saja gitu, yang diolok-olok saja. Ya itu udah bila tapi tuh nggak jujur gitu loh, jadi bilangnya tuh teman kelasnya pas SD gitu, padahal tuh dia tuh nggak ada teman SD-nya gitu. Dia kan ini ya kayak ditanya itu sambil kayak agak diancam gitu loh biar dia jujur, dan dia mau jujur karena nggak jadi kena poin. Yang diolok-olok itu hampir satu kelas semua diolok, yang nggak, maaf ya mbak, kan ada temen satu kelas aku kan nggak bisa baca gitu kan. Sama temen SD-nya dia angkatan kan juga diolok-olok karena juga nggak bisa baca gitu mbak, nggak bisa baca nggak bisa nulis, kan itu masih kayak dalam les baca nulis tuh. Dia tuh ngolok-ngolok kayak kekurangannya gitu. Terus gak gila nih kak, kamu SLB ngomong itu mbak. Ya itu kayak ngolok-ngolok niniku sampai ibunya kecewa sama anaknya gitu mbak. Kan sampai salahkan SLB tuh mbak. Kan ada acara jalan-jalan apa ya kayak jalan-jalan sehat gitu, pas olahraga kan itu panas, jadi temen aku tuh yang perempuan tuh ngiyup apa ya kayak neduh di depan SLB gitu loh. Kan ada temen aku yang bisa-bisa itu, dia tuh kayak ya kak, ngolok-ngolok tuh membuat SLB ini loh, cocok nggak SLB kayak gitu loh mbak. Kok gimana ya, kayak nyuruh dia tuh pindah di SLB. Kan temen laki-laki itu juga ada yang nggak bisa baca tuh mbak, gimana ya, kalau nulis tuh kayak nggak nulis gitu mbak, gimana ya, kayak tulisannya tuh bisa gabung kayak orang tulisan gitu loh mbak. Kan di olok-olok juga kon belajar moco mau apa lo nek SKP lo diwarai moco no rasanya kelas sampai di kelas di sini kayak mati lo mbak, gimana ya. Itu sering ngolok-ngolok dengan kekurangannya temennya gitu. Dan itu kan kemarin udah ditanyain ke pas sekolah, saiki apa saiki apa kan tanyanya kan ke guru toh. Terus guru tuh manggil temen aku itu, dan dia tuh kena poin jadinya karena udah ngolok-ngolok sampai dia tuh kayak gimana ya mbak, temannya diolok-olok yang kekurangan tuh
bilang ke ibunya sampai ibunya tuh kayak mana ya mbak, kayak nggak terima gitu lah, kayak digituin. Terus ibunya tuh datang kan ke sekolahan sambil bilang kayak kata kotor gitu loh ke depan anaknya. Nah, yang anaknya ini ya kayak di depan anaknya, di depan temanku, dia tuh sambil marah-marah gitu loh mbak, kayak kamu sini. Habis mengungkapkan kata kotor itu ya kayak teman aku itu sampai nangis gitu loh mbak, kayak fisiknya tuh ya tuh kan habis jatuh dari motor, jadi kan tangannya tuh kayak disangka putus gitu kan. Patah gitu ya kak? Iya, terus tuh dia kalau jadi kan kayak disuruh mati gitu mbak, kayak dua kan tangannya kan jadi gitu mbak, dua-duanya tuh enggak, yang satu nggak patah tapi yang satu tuh kayak apa ya, kayak nggak bisa buat gimana ya nulis gitu loh. Oh nggak bisa gerak gitu ya? Nggak bisa buat nulis, nggak bisa gini. Ya kan udah minta maaf ke semua temen yang diolok-olok, tapi tuh ibunya tuh, ibu temen aku yang diolok-olok itu nggak terima. Terus tuh dia tuh baru terima kalau dia kena poin lagi, dan dia kena poin sekitar 20 poin gitu mbak. Oke Mbak, jadi Mbak Nita ini tadi mempunyai masalah tadi ya Mbak ya. Jadi temannya Mbak Nita yang ngolok-ngolok Mbak Nita ini itu kayak terima imbasnya gitu ya Mbak ya, sampai tangannya apa itu disangkal putung ya Mbak ya. Dia tuh habis ngomong itu jatuh gitu mbak, tiba-tiba kecelakaan, ditabrak apa ya, kalau nggak salah itu pickup gitu mbak. Oke. Nah, oke, kita kembali ke topik pertama ya Mbak ya. Nah, topik pertama tadi kan Mbak Nita ini mempunyai masalah pertemanan di SMP satu kelas ya, cuma satu kelas. Ya. Oke, tadi kan saya sudah menanyakan kayak responnya dia setelah dipanggil guru BK ya Mbak ya. Nah, saya mau tanya lagi Mbak. Tadi kan Mbak Nita menceritakan ya, apa orang tuanya yang mengolok-olok Mbak itu tadi ikut campur dalam permasalahan tersebut. Jadinya kayak Mbak Nita itu tadi sampai dimarahin sama orang tua temennya Mbak Nita gitu ya Mbak, benar? Iya. Oke. Boleh diceritakan Mbak asal usul cerita tersebut? Kan habis panggil guru kan tiba-tiba temen aku ya, orang tuanya temen aku itu manggil nama aku, kan aku nggak kenal gitu loh, ternyata tuh dia ibunya temen aku. Terus dia tuh nanya, kamu bully, kayak nanya ke aku, kok aku bully anaknya kenapa, padahal itu aku yang dibully sampai nggak mau masuk sekolah kan besoknya. Dan besoknya aku mau pergi sekolah kan sakit kan, terus ibunya dia tuh datang lagi katanya temen aku. Terus tuh dia tuh kayak marah-marah karena aku nggak masuk, itu katanya alasan-alasan gini-gini, padahal tuh aku biasa gitu ya kan, sama bunda aku suruh, aku disuruh ibu aku nyuruh aku moto pas aku tidur sakit kan, disebabkan aku pakai apa ya, kompres apa ya namanya, lupa aku. Oh iya. Nah terus tuh ibunya tuh kayaknya, ibu temen aku tuh bilang alasan, kayak aku tuh alasan sakitnya tuh alasan gitu, padahal kan aslinya enggak gitu ya. Aku kan udah minta maaf kalau aku bully anaknya, berkata-kata anaknya, ibunya tuh agak nggak terima gitu sih. Artinya tuh aku gimana ya, kayak kalau ngolok-ngolok dia tuh kayak sampai ke bawah hati, padahal tuh enggak, dia tuh kayak enggak ngaca kalau anaknya ngolok-ngolok tuh gimana gitu ya mbak. Hampir 2 hari aku nggak masuk, 3 hari ya mbak. Jadi kan besoknya tuh aku masuk, terus tuh aku tuh kayak di kelas tuh kayak gimana ya, takut nanti kayak dia tuh datang lagi gitu. Terus ternyata tuh dia jatuh sakit, dan ibunya kan nggak ke sekolah, ya tuh hampir sakit tuh 2 hari atau 3 hari. Terus
ibunya kan datang kan, jadi kan aku takut loh mbak, aku kan langsung ya kayak pergi ke kamar mandi gitu loh. Aku kan bilang ke teman-temanku kan ke kamar mandi samping kelas, padahal itu tuh dari kamar mandi, ya kamar mandi di samping 8E mbak. Terus kan di sana kan aku kan cuma cerita-cerita apa saja sama kak kelas itu, dan ibunya tuh ternyata tuh mau ke kelas 8F kan, kakaknya tuh kan di 8F tuh mbak. Dari situ tuh aku tahu kalau ibunya tuh kayak jalan arah 8F itu. Terus kan aku langsung pergi ke kantin loh mbak, cuma dari situ aku cuma sembunyi di bawah meja apa jualan gitu loh mbak, yang di apa ya, tempat jualannya ibu-ibu gitu loh, kayak ibu makan itu kan. Aku dikasih tahu sama teman aku kalau dia tuh udah pulang kan, aku langsung suka loh mbak, langsung ke kayak ke situ tuh, ke teman aku yang ada di kamar mandi. Dia tuh bilang ke aku, ibu ini mau lo boleh kami kan nggak sepuluh ini dia itu buat kondisi ketemu, dia tuh bilang gitu. Bahkan aku kan ini ya mbak, kayak beneran bisa kalau minta maaf aku di lapangan saya, aku bilang nggak percaya. Dia tuh kayak gimana ya, ekspresinya tuh campur senang karena mau minta maaf dan masanya udah selesai. Gimana ya, kayak habis itu kan ibunya belum pulang, ternyata masih di kan UKS, dan tahu aku tuh mbak kan, jadi datang ke aku hampir hampir lari gitu sama teman aku tuh, kayak dipegangin gitu loh. Dan di situ ibunya tuh minta maaf, udah gini udah salah paham kayak gini gini. Dan pas ada guru yang kayak video biar tahu kalau itu kayak klarifikasi, klarifikasi sih, minta maafnya untuk dikirim ke Laspa. Dan di situ masanya kan sudah selesai, anaknya tuh sudah apa ya, sudah nih ya, kayak sudah tahu kalau ibunya gini 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 kan. Pas nenek kan apa kak, ya anak aku tuh ibunya tuh pas nenek aku mbak, ya tuh lagi disuruh guru gitu, jadi kan tidak tahu. Dan pas itu kan masalahnya sudah selesai, misalkan dia sakit kan, aku tuh inisiatif kan jenguk dia gitu. Habis hampir 3 jam aku jenguk dia di sana tuh, kayak dapat ayahnya tuh sama kakunya tuh kayak ngeliatin aku. Terus itu mbak, dari tadi ternyata tuh ada yang nggak enak, kayak janggal gitu apa, ternyata tuh ibunya tuh kayak masih ada dendam sama aku, tapi tuh nggak, dia tuh ya ibunya tuh nggak mau bilang gitu loh mbak intinya. Dan aku minta maaf, besoknya itu masalahnya selesai, anaknya sama anaknya selesai semua masalahnya, dan udah nggak ada masalah dari di apa ya, dari kelas kan itu kan aku ya mbak, yang anak-anak itu temen aku dari SD itu, dari TK cuma beda SD gitu mbak. Dan udah selesai semua, terus udah mau temenan, tapi tiba-tiba timbul lagi gitu masalahnya dari tadi. Oh begitu. Jadi sempat sudah selesai ya kak ya masalahnya sama orang tuanya, sama temannya kakak sendiri gitu ya. Tapi masih ada konflik lagi setelah perminta maafan. Ya, itu tuh bukan sama teman aku yang itu, cuma teman laki-laki yang tiba-tiba ngolak-ngolak lagi. Tapi kan temen yang lain udah nggak mau ngolak-ngolak lagi, tiba-tiba cuma dia doang yang ngolak-ngolak aku. Dan di situ cuma masalah satu mbak, cuma masalah kan dia tuh mintain uang gitu loh mbak, kayak
mintain uang untuk jajan begini, kan aku nggak mau ngasih tuh mbak, karena uangku tinggal 2.000 untuk bayar parkir motor gitu. Jatuh kayak ini langsung marah-marah gitu, kayak langsung ngolok-ngolok gitu, ngolok-ngolok lagi. Dan tadi juga aku diolok-olok lagi, dan sampai dimarahin kakak Diki dari pas pramuka karena dia ngolok-ngolok. Kan kalau ngolok-ngolok itu kan nggak dibolehin loh Dik, kamu malah ngolok-ngolok, sebel sama diolok-olok, mentalmu gimana, ngerasain dia nggak ngolok-ngolok kan, dia tuh gitu kayak dibilang gitu. Dan baru ya habis dibilangin kan dia kan kayak ngolok-ngolok lagi, tapi itu di depan gerbang ya. Kan aku udah minta maaf toh, terus tuh dia tuh maafin, tapi tuh nggak, wajahnya tuh ini ya kayak gini ya, kayak mau kelihatan mau ngolok-ngolok lagi, tapi tuh dia tuh kayak nggak enak gitu loh, kok intinya gitu mbak, aku agak lupa ya mbak. Kan habis ngolok-ngolok gitu, aku pergi ke warung gitu mbak ya, warung yang ada di depan sekolah gitu. Kan dia uangnya jatuh, kan mau pinjam uang ke siapa tuh kayak banyak yang nggak mau minjemin, dan aku kan pinjemin ya mbak untuk bayar parkir 2.000. Habis itu dia tuh kayak langsung ngerasa gini ya, kayak obat dibaiki sama ini yang sering dololok kayak gimana gitu, terus dia minta maaf nggak mengulangi lagi katanya gitu mbak. Gitu mbak. Jadi Mbak Nita ini kan tadi mempunyai masalah sama temannya, dan orang tuanya tadi kan sempat nggak terima ya kak ya, tapi orang tuanya itu sudah berminta maaf sama Mbak Nita, sama temennya Mbak Nita juga minta maaf sama Mbak Nita ya. Tapi Mbak Nita itu mempunyai konflik lagi sama beda teman, tapi teman laki-laki gitu loh mbak, yang suka banget masalah gitu loh. Dia tuh cuma kayak masalah gitu tiba-tiba jadi panjang, terus tuh dia tuh kayak ngolok-ngolok itu nggak cuma satu kali gitu nggak mbak, ngolok itu kayak sampai ini ya, kayak temennya tuh sampai ganti gitu loh. Tuh kadang ngolok-ngoloknya sampai bawa fisik gitu. Nah dari ceritanya Mbak Rita ini tadi ya Mbak ya, Mbak Rita ini kayak mempunyai trauma nggak Mbak, kayak kayak aku trauma deh, pernah gini-gini gitu. Pernah kak. Ya sampai kan hampir 2 bulan diolok-olok sama teman tuh, kayak jadi takut sekolah, takut makan, kayak kan kalau makan tuh langsung keinget ya kan, pas posisi makan ya mbak, dapat makan gratis gitu mbak, kan buahnya kan aku taruh di tas, kamu udah aku kasih kayak plastiknya gitu, terus kan aku taruh tas toh ya, aku lupa gitu loh mbak, kan jadi ya ini ya kayak busuk gitu kan mbak, kan buang, terus tuh dia tuh timbul diolok-olok kayak namanya tuh anu gosok ini kayak gitu loh mbak, kan diolok-olok gitu hampir 1 bulan, 2 bulan deh mbak. Dia ini ya, dia tuh kayak ngolok-ngolok niku sampai bikin orang trauma gitu mbak, kan trauma sampai gak berani sekolah gitu. Aku bilang ke ibu, ya Allah kan ya mbak, aku gak berani sekolah, terus diolok-olok. Kan di situ aku pas bilang kan takut kalau ibu tanya apa yang kayak bilang ke guru gitu loh mbak. Terus aku hampir apa ya, kayak hampir ini ya, kayak hampir Ya Kak gitu ya. kayak ini ya, nggak pengen sekolah lagi, pengen pindah gitu loh mbak, kayak pengen pindah ke AIT saja gitu atau SMP mana, karena temanku itu, dan tadinya temen aku yang pernah ngolok itu kan geng-gengan gitu kan mbak, dia tuh semua minta maafnya kan lewat WA, dan besoknya tuh kayak masih gimana ya, nggak nemenin gitu loh mbak. Terus tuh dia tuh kayak, kan dulu kan aku juga satu geng sama dia sebelum timbul apa ya, kayak diolok-olok gitu,
Terus tuh aku udah ini ya kayak di sana tuh kayak dianggap baik gini, tapi sekarang tuh kayak ini ya sering ini ya kayak sering nggak ditemani, sering diolok-olok, padahal tuh aku tuh nggak ada masalah, kan nggak tahu masalahnya apa kok tiba-tiba dia itu, ternyata tuh masalahnya tuh kayak aku tuh difitnah ngomongin dia di belakang gitu, pokoknya intinya gitu ya mbak. Padahal tuh yang ngomongin dari belakang tuh dia gitu loh mbak. Dan dari sekarang aku kan sama mau temenan sama dia tuh masih canggung, takut tiba-tiba diolok lagi, tapi alhamdulillah tadi udah nggak diolok lagi mbak sama dia gitu. Oke, jadinya Mbak Nita ini tuh sempat memiliki trauma yang berat ya Mbak, sampai Mbak Nita itu kan terganggu mau masuk sekolah juga kayak nggak berani gitu, kayak terganggu sama makanan juga ya Kak ya. Sampai pengen pindah sekolah gitu loh mbak, pengen ya mending pindah sekolah nek mending mlebu apa pindah omah pisan ben aku ora duwe kanca kayak ngono. Kan apa lupa ya mbak kak pas ngomong gitu kan sambil video gitu ya mbak. Terus tuh ternyata tuh temen aku tuh ada yang lihat HP aku dan lihat video itu dan dia langsung ngomong ke teman yang ngomong aku gitu loh mbak, dan dia jadi tahu kok dia jadi gini dan langsung minta maaf gitu. Itu temannya Mbak itu perempuan apa laki-laki Mbak? Perempuan. Oh, perempuan. Oke. Jadi Mbak Nita itu kayak mempunyai trauma yang sangat berat ya Mbak ya, menurut Mbak Nita ya. Bisa terganggu dari masuk sekolah itu kayak nggak berani, terus kayak terganggu kayak aku mau makan ini tapi kok merasa nggak enak gitu ya Mbak ya. Oke, jadi Mbak Nita ini punya trauma. Baik, baik saya simpulkan ya Mbak, dari ceritanya Mbak Nita tadi, Mbak Nita mempunyai masalah pertemanan sama teman satu kelas ada, sama teman yang laki-laki itu ada, terus sama kayak apa orang tuanya temannya Mbak Nita itu juga berkaitan dari masalahnya Mbak Nita itu ikut campur gitu ya Mbak. Tapi masalahnya Mbak Nita ini sudah selesai dengan baik-baik gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, tujuannya Mbak Nita itu apa Mbak? Kayak sekarang kan masih SMP ya Mbak ya. Maunya Mbak Nita itu kan pas SMA itu maunya gimana Mbak? Maksudnya kayak di pertemananku kayak minta pertemanan yang lebih sehat apa gimana gitu. Pengen teman-temannya tuh kayak nggak ada konflik-konflikan, bermusuhan, beda-beda, kayak milih teman nggak ada, jadi kayak tetep kayak saudara gitu, nggak ada apa intinya nggak ada konflik gitu atau milih-milih teman gitu. Ada yang mau Mbak kayak kemauannya Mbak Nita selanjutnya gitu. Pengenku tuh udah nggak ada bully-bully gitu ke aku, terus nggak ada yang bully teman, kalau punya teman tuh kayak gimana ya, nggak mau yang pilih-pilih teman gitu loh, jadi kayak itu kayak saudara gitu. Oke, jadi Mbak Nita ini apa kemauannya selanjutnya itu Mbak Nita nggak mau mempunyai konflik pada teman gitu ya Mbak ya, kayak persahabatan yang baik-baik saja yang sehat begitu ya Mbak ya. Oke. Nah oke Mbak, kita kurang lebih ini waktunya sudah 45 menit sampai 50 menit Mbak. Nah ini saya itu mempunyai acara yang selanjutnya Mbak. Apabila kalau konseling hari ini saya akhiri, apakah Mbak bersedia? Soalnya waktunya itu sudah 45 menit sampai 50 menit. Bersedia. Oke, sebelum saya mengakhiri sesi konseling hari ini ya Mbak ya, apakah Mbak Nita ada yang diceritakan lagi, diungkapkan lagi Mbak? Udah enggak. Oke, dari sesi konseling hari ini Mbak Nita
merasa lega apa belum Mbak setelah mengikuti sesi konseling ini? Alhamdulillah ya Mbak ya. Oke, kita jadwalkan lagi sesi konseling selanjutnya ya Mbak ya. Mbaknya mau minta jadwal yang hari apa, jam berapa gitu Mbak? Terserah Mbaknya aja ya. Oke, kita janjikan kayak minggu depan hari yang sama, jam yang sama gitu ya Mbak ya, biar enak ya. Iya. Oke, bersedia Mbak? Bersedia. Oke, kita itu menjadwalkan sesi konseling selanjutnya untuk mengetahui Mbaknya ini sudah ada perubahan dari yang kemarin apa belum itu ya Mbak ya. Iya. Oke, terima kasih ya Mbak sudah menghadiri sesi konseling hari ini sama saya. Iya, sama-sama. Oke Mbak, semangat terus ya Mbak untuk sekolahnya, nggak usah didengar Mbak kalau teman-temannya kayak gitu Mbak, semangat terus pokok. Oke Oke. Mbak, terima kasih ya Mbak. Sama-sama.